Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Ramadan, NIM E 2019-2184, Prodi Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, tugas dari Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu dosen Ekonomi Makro Islam. Sebelum kita mempelajari tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, kita harus mengetahui apa sih pengertian ekonomi Islam itu. Ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 pengetahuan, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Islam adalah salah satu agama yang mengajari manusia untuk melakukan kebaikan dan berbuat adil. Prinsip inilah yang diterapkan Islam dalam hal ekonomi. Islam juga mengatur tentang ekonomi, diantaranya yaitu kewajiban zakat, infak, sedekah, larangan berjudi, membayar pajak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yaitu tauhid, al-adl, keadilan, nubuwah, kenabian, khalifah, kepemimpinan, ma'ad, hasil. Yang pertama yaitu prinsip tauhid. Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya, dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan tersendiri. Contohnya tujuan diciptakannya manusia. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadanya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Yang ketiga yaitu prinsip nubuwah. Karena sifat kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Oleh karena itu, diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali ke asal muasal segala sesuatu, yaitu Allah. Dari nabi dan rasulullah, kita harus memetik atau meneladani sifat-sifat dari nabi dan rasul, yaitu tanggung jawab, dapat dipercaya, dan bijaksana. Yang keempat yaitu prinsip khalifah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi.
artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Yang terakhir yaitu prinsip ma'ad. Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Ajaran Islam memandang kehidupan manusia di dunia ini seolah berpacu dengan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dengan rentan waktu yang sangat terbatas ini. Kebaikan dan kesempurnaan merupakan tujuan dalam proses. Nabi Muhammad SAW pernah menyuruh seorang penggalian kubur untuk memperbaiki lubang yang dangkal di suatu kuburan, meskipun hanya permukaannya saja. Beliau menetapkan aturan bahwa Allah menyukai orang yang bila dia melakukan sesuatu pekerjaan, maka ia harus melakukannya dengan cara yang sangat baik. Yang terakhir yaitu tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang melainkan semua umat manusia di muka bumi ini, agar supaya mencapai kesejahteraan sosial. Norma-norma seperti ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, umat manusia dianjurkan untuk jujur dengan sesama dan saling menjaga sehingga tercipta keadilan dalam umat manusia. Dalam hal ini, posisi Islam dalam ekonomi yaitu untuk memenah kebutuhan dasar anggota masyarakat, dan masyarakat tidak boleh berlebih-lebihan atau pemborosan baik individu maupun masyarakat karena dilarang oleh Islam. Islam juga memberikan jaminan sosial yang didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi Islam. Yang pertama yaitu wajibnya timbal balik manusia, dan yang kedua yaitu hak manusia terhadap sumber daya yang diliputi kekayaan yang dikuasai negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.